Halo, masih balik lagi di modul pengantar akuntansi 1. Kali ini kita akan membahas bagian selanjutnya, yaitu menganalisa transaksi. Jadi, apa yang bakal kita lakukan di bagian ini? Kita akan melakukan 3 bagian pertama dari rangkaian proses akuntansi. Yang pertama, kita akan membuat jurnal umum. Lalu berikutnya, kita akan melihat bagaimana proses memasukkan jurnal umum tersebut ke buku besar. Lalu saldo-saldonya kita akan membuat trial balance atau biasa juga disebut neraca saldo. Dan kedepannya kita juga akan tetap menggunakan transaksi yang sama dengan materi sebelumnya supaya kalian bisa membandingkan, karena di materi sebelumnya itu kan kita hanya menggunakan pendekatan persamaan akuntansi ya, belum pakai jurnal. Tetapi logikanya sama persis. Nah, kalau kalian sudah mengerti logikanya, kalian akan sangat mudah dalam membuat jurnalnya. Oke, sekarang kita langsung mulai saja bagian kali ini. Jadi, sebelum masuk ke intinya, saya ingin mengatakan bahwa ada 5 pembagian utama atau 5 klasifikasi akun utama di dalam akuntansi. Biasanya ada beberapa versi, cuman ini yang 5. Yang pertama adalah aset, yaitu sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh bisnis. Misalnya tentunya uang tunai, ada juga perlengkapan, lalu ada juga gedung, lalu ada juga piutang. Tentunya banyak sekali ya, ini hanya contoh-contohnya saja. Lalu berikutnya adalah kewajiban atau liabilitas. Itu secara sederhananya adalah hutang kepada pihak ketiga, tetapi yang bukan pemilik. Ada account payable, notes payable, wage payable. Intinya adalah apa yang seharusnya kita bayar tapi kita masih berhutang. Biasanya salah satu cirinya adalah ada payable begitu. Lalu akun berikutnya adalah ekuitas atau modal, lalu revenue atau pendapatan dan atau expenses atau beban-beban. Jadi contohnya kalau yang modal itu adalah hak si pemilik terhadap si aset. Ada juga pendapat yang mengatakan agar mudah ini adalah hutang dari pihak perusahaan ke pihak pemodal atau pemilik modal. Cuman bedanya kalau hutang ke pihak lain, ke pihak ketiga kan harus membayar bunga ya. Tetapi kalau ke modal ya tentunya tidak, palingan bisa mendapat keuntungannya dari dividen misalnya. Jadi kalau owner equity itu contohnya adalah eh, modal John Wick atau penarikan uang dari John Wick. Lalu berikutnya adalah pendapatan. Jadi pendapatan itu adalah peningkatan modal pemilik dari hasil penjualan ya atau melakukan servis. Jadi intinya ya seperti kita berbisnis aja ya, pendapatan ya pendapatan. Contohnya misalnya ada yang komisi, ada yang bentuknya sales, ada juga yang bentuknya fee seperti itu. Lalu berikutnya ada juga expense atau beban-beban. Itu artinya adalah ketika aset kita dipakai untuk menghasilkan penghasilan atau pendapatan. Ya misalnya kita menggunakan gedung, itu berarti ada bebannya kan, lalu menggunakan listrik misalnya. Semua hal itu kan semata-mata demi agar meningkatkan si revenue ya. Jadi expense ini memang untuk menghasilkan si revenue. Jadi biaya-biaya yang beban-beban yang kita keluarkan untuk menghasilkan si revenue. Ini kenapa tempatnya berderet seperti ini pun sebetulnya ya ada ininya, ada kegunaan ya. Karena ujung-ujungnya si expense dan si revenue ini ujung-ujungnya kalau misalnya revenue-nya lebih banyak artinya profit ya. Kalau ini yang lebih banyak artinya profit ya. Si profitnya ujungnya bakalan masuk juga ke modal.
Tapi kalau misalnya revenue dibandingkan dengan expenses-nya, dengan bebannya lebih banyak expenses, berarti ini loss kan ya, rugi. Si rugi pun sama aja bakal ujung-ujungnya sih bakalan masuk ke sini. Kalau misalnya kalian memperhatikan apa yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, kalian bakalan menyadari ini juga. Tapi kalau misalnya yang masih agak belum terlalu paham, kok bisa kayak gitu ya? Nanti juga bakalan kelihatan di bagian kali ini. Semoga semakin jelas. Nah, untuk memudahkan, kita menggunakan T-account. Jadi ini sebetulnya bukan formal, ini informal, cuman ini untuk memudahkan kita aja. Jadi semacam kontraktannya gitulah. Sisi kiri itu namanya debit, seperti yang sudah kita tahu ya. Sisi kanan namanya itu kredit. Ini kok bisa kayak gini? Eh, Kreditnya kok yang di kanan bukan di kiri, itu kayak gimana? Itu sih intinya kesepakatan. Jadi para akuntan ya bersepakat kiri debit, kanan kredit. Nggak usah overthinking mengenai itu. Yang penting kita tahu aja akun apa saja yang ada di debit, ada yang di kredit. Jadi ini contoh ketika kita memasukkannya, misalnya cash ketika nambah itu di debit 3.000, nambah 3.700, nambah 4.300, nambah 2.900, lalu berkurang. Kalau berkurang berarti di kolom sebelahnya ya. Berkurang 850, berkurang 1.400, berkurang 700, berkurang 2.900. Seperti itu. Jadi kalau yang bertambah di kredit, pasti di kreditnya berkurang. Begitu juga sebaliknya. Gimana nih kalau kita pengen cari saldonya? Ya simpel sih sebetulnya. Cara sederhananya adalah tinggal cari selisih yang sisi debitnya atau yang kirinya dengan sisi kanan ya. Cuman ya kalau misalnya caranya bisa yang pertama ambil dulu jumlahkan dulu yang di debit, lalu jumlahkan lagi yang di kredit, lalu ya ambil aja selisihnya. Selisihnya adalah 5.100, berarti saldo cash adalah 5.100. Intinya cari aja selisihnya. Ya itu siapa tahu yang beneran misalnya anak IPA ya yang baru, jadi saya jelasinnya sampai sedetail itu. Jadi kita akan sekarang membahas mengenai contoh soal. Contoh soal ini diambil dari Warren Rifes ya. Dan soalnya sama, walaupun nanti di akhirnya ada yang berbeda dengan di video sebelumnya, tetapi sekarang kita untuk mengerjakannya akan menggunakan jurnal, tidak hanya persamaan akuntansi, seperti di video sebelumnya. Bedanya itu apa sih? Nah, kalau di video sebelumnya kan tinggal tambah-tambah aja ya, kalau cashnya nambah ya tambahin, utangnya nambah, tinggal nambahin, kalau kurang tinggal dikurangin. Kalau sekarang kita menggunakan eh, sistem debit kredit, berarti kita harus tahu satu akun itu nambahnya di debit atau di kredit. Nah, ini yang suka bikin banyak anak accounting atau anak ekonomi pada umumnya agak agak bingung karena dikatakan harus menghafal. Padahal tidak usah, kita tinggal menggunakan logika saja. Kayak gimana sih? Kita langsung masuk aja ya. Nah, jadi pertama adalah untuk akun-akun di balance sheet. Pertama tentunya ada aset, ada liabilitas, dan juga ada ekuitas. Nah, untuk aset atau harta, kita lihat supaya kalian gak usah ngapal ketika ini kan di sebelah kanan ya. Aset biasanya kan di sebelah kanan kan. Untuk nambahnya pun ada di sebelah kanan, alias di debit. Sedangkan untuk liabilitas, tentunya kebalikannya, dia kan adanya di sebelah kiri ya. Berarti untuk nambahnya pun ada di sebelah kirinya, alias di sisi kredit. Equity atau ekuitas sama liabilitas kan sama-sama aja ya di sebelah kiri, berarti nambahnya di sini sebelah kiri alias di kredit. Jadi kalian nggak perlu waduh diapalin semuanya. Kalian lihat aja posisinya. Oh iya kalau aset kan memang di sebelah kiri biasanya di debit ya. Berarti nambahnya ada di debit.
Kalau kebalikannya kan nggak usah diapalin ya, oh berarti kalau nambah di debit berkurangnya di kredit. Begitu juga di liabilitas. Liabilitas kan di sebelah kiri ya, berarti bertambahnya di sebelah kiri alias di kredit. Untuk di debitnya ya kebalikannya. Kayak gitu ya. Jadi tidak usah dihafal, pakai logika itu aja. Itu akan sangat menghemat waktu dan kalian pun nggak akan panik kalau misalnya lagi ujian. Jadi ya ini sih kalau misalnya dirangkumnya jadi seperti ini. Apa, untuk harta atau aset bertambahnya di debit, untuk liabilitas bertambahnya di kredit. Itu aja, kalian nggak perlu ngapalin aneh-aneh. Sedangkan untuk kebalikannya tinggal dibalik aja. Kita langsung masuk ke contoh soal aja ya, biar bisa langsung ngerti. John Wick masukin deposit atau modal ke si perusahaan baru kita, Survivor Inc. Itu sebesar 25.000. Berarti logikanya adalah dari si transaksi ini adalah cash kita nambah kan? Cash kita nambah kan? Cash si perusahaan maksudnya ya. Nambah 25.000, apalagi yang nambah modal kita. Modal kita di perusahaan. Iya kan? Modal kita kan tadinya kita nggak punya modal nih di perusahaan tersebut. Karena kita masukin modal nambah juga 25.000. Nah, masukinnya kayak gimana? Seperti tadi yang pertama kita lihat cash. Cash ini kan harta ya. Uang kas kan harta kita ya, duit kan harta. Kalau harta seperti yang tadi, misalnya seperti ini, harta kan kalau tadi di persamaan akuntansi di sebelah sininya kan, berarti naiknya di debit. Sedangkan si modal naiknya di kredit. Berarti jurnalnya adalah, kita tulis tanggalnya dulu, lalu cash di debit, jadi di sebelah kanan 25.000, lalu modal atau capital di kredit 25.000. Artinya si transaksi ini tuh artinya adalah cash naik, modal naik. Cash naiknya di debit kan, modal naiknya di debit juga. Si soal ini artinya adalah cashnya naik 25k, modalnya naik 25k. Udah bener ya kayak gini ya. Semoga langsung dapat, tapi kita bisa ulangi lagi di eh, soal berikutnya. Nah, kalau untuk masukin buku besarnya, jadi ledger ini ya gampang aja. Sebetulnya kita tinggal lihat di sini kan cashnya 25.000, capitalnya 25.000. Berarti kita tinggal bikin dua buku besar. Pertama buku besar cash, kedua adalah buku besar capital. Awalnya kan tadi nggak ada saldo ya, cuman si cashnya kan tadi di debit, si capitalnya di kredit. Jadi selama kalian udah masukin jurnalnya sih, nggak usah ribet-ribet lagi gitu. Harus menghafal ini ya sama aja. Kalau di jurnalnya tadi cashnya debit, modalnya kredit, ya udah tinggal masukin di sini. Ini kan debit, ini kredit kan. Ini dibuat kayak gini, dibuat bentuk kayak gini supaya simpel aja. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya. Dalam 5 November, perusahaan membeli tanah sebanyak 20.000. Nah, pertama kita pikirin dulu logikanya nih supaya nggak usah diapal-apal ya. Logikanya kayak gimana? Berarti dengan transaksi ini, logika pertama adalah si perusahaan ini uang cashnya berkurang 20.000. Kenapa? Soalnya dia beli tanah terus bayar cash. Berikutnya adalah tanah dia naik 20.000. Logikanya gini ya, kalau transaksinya kayak gini, cash dia berkurang karena kan dia bayar ya ke si pemilik tanah, tapi tanah dia naik. Nah,
Kalau dapat kayak gini kita tinggal lihat dua ini apa sih? Oh, kalau si cash ini sih harta atau aset. Oh, si land juga aset. Oh, berarti gampang. Kalau harta atau aset naiknya itu di apa, naiknya nih si landnya nih kan naik nih, naiknya di debit di kredit. Oh, dia naiknya di debit. Berarti di landnya ini debit karena naik, si cashnya kan turun. Berarti si cash ini di kredit. Jadi jurnalnya adalah tanggal 5 tanah 20.000 pada cash 20.000. Kenapa kayak gini? Saya ulangi lagi supaya siapa tahu masih ada yang ini ya, masih belum terlalu ngerti. Karena tanahnya naik 20.000 makanya di debit. Lalu cashnya kenapa di kredit? Karena cashnya turun, kan beli. Duitnya nggak ada berarti turun. Ini adanya di kredit. Nah, untuk masukinnya ke buku besar kayak gimana? Ya tinggal masukin aja. Berarti land debit, cash kredit. Ini nih kan udah ada ini ya, udah ada saldo berikut. Kalau si cash kan udah ada saldo sebelumnya ya. Kalau si land kan belum ada apa-apa ya. Makanya yang pertama adalah si land di debit nambah, si cash di kredit nambah. Ini kan debit, ini kredit. Oke ya, kita lanjut ke soal yang C. Survivor Inc. membeli perlengkapan secara berhutang. On account itu ngutang ya, kalau bahasa Indonesianya. Ini saya sengaja pakai bahasa Inggris supaya kalian kebiasa. Soalnya banyak dosen kayaknya ujiannya nama accountnya pakai bahasa Inggris. Sebesar 1.300. Nah, logikanya kayak gimana? Yang pertama adalah supplies kita nambah, bener ya? Supplies kita nambah. Yang kedua adalah duit kita berkurang nggak? Enggak, kan ngutang. Berarti utang kita, payable kita nambah juga. Kalau kayak gini, artinya jurnalnya tanggal 10 supply-nya nambah. Supply kan harta ya. Supply kan harta. Itu nambahnya di debit, payable alias utang. Utang usaha itu kan nambahnya kan di kredit kalau utang. Iya kan? Ingat-ingat aja yang tadi ya. Di sini aset, di sini liabilitas atau utang, di sini modal atau ekuitas. Berarti kalau aset nambahnya di debit, liabilitas nambahnya di kredit, ekuitas nambahnya di kredit. Ini kan nambah dua-duanya ya. Berarti supply-nya nambah, payable-nya nambah juga. Ke buku besarnya ya gampang. Karena masih nol tadinya, berarti sekarang supply-nya nambah 13.500 di debit, account payable-nya nambah 13.500 di kredit. Sekarang ternyata itu tuh udah keburu kebuka. Ternyata si survivor itu bayar utangnya. Kan tadi utangnya itu ada 1.350 ya. Sama dia bayar utang 950. Logikanya kayak gimana? Kalau bayar utang. Jadi kalau misalnya logika bayar utang adalah pertama, cash kita berkurang dong. Kenapa kan bayar utang ya? Kalau bayar utang kita ngasih cash uang tunai kita ke yang ngutangin ke kita. Yang kedua, utang kita turun juga dong. Iya kan? Berarti cashnya turun karena kita bayar, tapi hutang kita pun turun. Nah, kalau kayak gini jurnalnya kayak gimana? Ya kayak tadi aja, misal aset kan nambahnya di sini, liabilitas nambahnya di sini, ekuitas nambahnya di sini.
Kalau ini kan turun-turun, berarti kebalikannya. Berarti si cash-nya ada di kredit karena turun. Si utang kalau nambahnya kan ada di kredit ya, berarti dia ada di debit. Jadi jurnalnya adalah pada tanggal 30, hutang di debit 950, cash di kredit. Si jurnal ini berkata bahwa utangnya ini turun dan cashnya pun turun. Oke ya. Gimana buku besarnya? Buku besarnya ini apa? Sorry. Berarti kayak gini buku besarnya. Tinggal ditambah aja tadi si cashnya turun, account payable turun, cashnya pun turun. Nah, berikutnya tadi kan akun-akun yang berhubungan dengan ini ya, apa, neraca. Bagaimana dengan yang berhubungan dengan income statement? Kalau income statement kan isinya tuh dua tuh. Yang pertama adalah pendapatan-pendapatan ini, yang kedua adalah beban-beban ini. Jadi supaya pakai logikanya gampang, ini kan aset ya. Kalau aset nambahnya di debit ya, ini debit, ini kredit. Kalau liabilitas nambahnya di kredit. Kalau ekuitas atau modal nambahnya di kredit. Nah, seperti tadi bilang, kalau misalnya pertama kita ngomongin si revenue dulu deh, si pendapatan. Kalau misalnya revenue naik, modalnya naik atau turun? Modal kita naik. Naik juga dong. Kalau kita punya perusahaan, terus perusahaannya untung, modal kita di perusahaan itu naik juga kan? Berarti sifat revenue atau sifat pendapatan itu sama dengan sifat modal, karena yang satu naik ikut naik. Berarti si revenue itu di sini, revenue atau pendapatan. Dia naik di kredit, tapi dia berkurang di debit. Kalau si expense atau si beban, kalau expense-nya naik atau kita ngeluarin duit, kira-kira modalnya naik atau turun? Turun dong. Misalnya modal kita tadinya 100 juta, terus kita harus bayar listrik 10 juta misalnya buat expense. Berarti turun kan modalnya, berarti kebalikan dong ya. Nah, kalau kebalikan ini kan di sini nih si modal nih ekuitas. Berarti si expense ini di sini nambahnya kebalikan. Bisa dipahami ya? Jadi akhirnya jadi seperti ini deh. Si revenue itu nambahnya di kredit seperti modal. Ya, ulangi lagi deh. Karena modal kalau untung modalnya bakalan ikut naik. Nah, kalau ini nambahnya di debit, kebalikan dari modal. Kenapa kebalikan ya? Kalau misalnya expense-nya nambah kan bakalan jadi rugi, nanti modalnya jadi kecil. Seperti itu ya. Kita langsung masuk aja deh ke contohnya. Ini ringkasannya ya. Kalau revenue tuh naiknya di kredit, expense tuh naiknya di debit. Jangan kebalik-balik. Nah, sekarang perusahaan Survivor menerima pendapatan 7.500. Jurnalnya adalah pada tanggal 18 menerima cash, ini dianggap langsung menerima cash ya, pada pendapatan. Kenapa cashnya di debit? Karena cashnya naik kan kita dapat duit dari pelanggan. Kenapa pendapatannya di kredit? Karena kan naik. Kalau naik kan dia sama kayak modal ya, naik. Jadi apa yang bisa kita baca dari jurnal ini adalah satu, cash naik. Dua, pendapatan
naik juga. Kalau cash naiknya di debit, pendapatan naiknya di kredit. Jadilah inilah jurnalnya. Mungkin ketika awal-awal bakalan agak, aduh ini di mana ya naiknya, di mana ya berkurangnya, tetapi setelah terbiasa nanti akan jadi otomatis saja. Kuncinya itu jangan dihafal, tapi beneran pakai logika. Pakai logika seperti ini. Sedangkan untuk masukin ke buku besarnya ya normal ya, langsung kita masukin aja yang debit ke debit, yang kredit ke kredit. Berikutnya adalah selama bulan tersebut perusahaan mengeluarkan beban-beban berikut ini. Ya, seperti kita tahu berarti logika apa dari soal ini? Yang pertama adalah beban naik. Yang kedua adalah uang tunai atau uang kas berturun. Karena ini ya, kita diasumsikan langsung bayar ya, nggak ngutang. Nah, kalau beban naiknya itu di debit atau kredit? Beban di debit. Kenapa? Karena dia kan kebalikannya dari si modal. Sedangkan si kas kan dia harta, berarti kalau dia turun di kredit. Jadi kalau misalnya logika kalian benar, pasti si jurnal itu ada satu yang di debit atau satu yang di kredit. Intinya debit dan kreditnya itu seimbang. Debit dan kredit itu nggak mungkin ada yang lebih gede satu. Seperti sekarang, beban-beban ini kalau ditambahin ya semuanya totalnya 3.650. Jadi debitnya adalah beban-beban sejumlah 3.650, kreditnya karena kasnya berkurang, kita kan bayar ya, berkurang 3.650 juga. Sekarang kita tinggal masukin deh satu-satu. Pisahin ya. Tuh. Kasnya kan berkurang di sini, berarti dia di kredit. Lalu eh, beban gaji beban upah 2.000 di debit, beban utilitas, beban sewa, lalu beban lain-lain. Jadi selama jurnalnya udah bener sih jangan khawatir mengenai si buku besarnya ya, karena kita tinggal mindahin aja debit dan kreditnya. Ini pengingat aja, ketika ngejurnal, debit sama kredit itu jumlahnya harus sama. Ya kayak tadi aja, si beban yang segitu banyak, bayar cash ya ujung-ujungnya sama debit dan kreditnya. Nah sekarang ternyata di akhir bulan 800 perlengkapan ternyata sudah dipakai. Jadi maksudnya kayak gimana? Kita kan tadinya beli eh, kita kan tadinya beli supply ya. Jadi nih supaya logikanya dapat. Tadinya kita beli supply. Tadinya ada supply nih. Ini saya ulang lagi ya. Ada yang terpakai. Ada yang belum. Yang terpakai ini itu tuh berubah jadi expense. Kalau yang belum terpakai ya tetap aset. Jadi sederhananya adalah misalnya kita beli kertas 1 juta. Setelah 1 bulan saya cek lagi ternyata di akhir bulan itu tinggal sisa 300, seharga 300.000 ya. Berarti kan logikanya 700.000 itu sudah terpakai ya. Nah yang sudah terpakai itu adalah expense. Karena itu jurnalnya seperti ini. Supply expense atau beban perlengkapan pada perlengkapan atau pada supply. Loh kok bisa kayak gini? Soalnya dari soal ini
bisa diketahui supply expense bertambah, ya kan? Bebannya nambah 800 kan? Karena udah dipakai. Nah, karena udah dipakai artinya supply kita berkurang 800. Jangan ketuker ya. Ini ada supply expense, ini ada supply doang. Kalau supply expense kan artinya adalah beban perlengkapan. Si soal ini bilang $800 itu udah dipakai. Artinya yang jadi beban kita nambah 800 karena udah dipakai. Tetapi si soal ini juga bilang karena 800-nya udah dipakai berarti si barangnya itu kan berkurang 800 ya si supply-nya kan. Akhirnya si supply-nya berkurang 800. Nah, ngejurnalnya gimana? Asal kalian udah bener logikanya ini, ngejurnalnya sih gampang. Supply expense naik, ini kan di debit nih. Di debit deh. Supply berkurang atau perlengkapan berkurang. Perlengkapan berkurang itu di kredit karena kan perlengkapan itu harta ya. Nih. Ini kadang-kadang suka membingungkan karena suka bingung bedanya supply expense dengan supply doang. Mudah-mudahan udah cukup jelas ya penjelasannya ya. Sedangkan untuk buku besarnya lagi-lagi ya tinggal dimasukin aja. Seperti kita lihat kan tadinya kita sempat beli di sini 1.300, naik supply-nya tapi di akhir bulan turun 800. Mengapa? Karena udah kepake. Nih, ini si supply expense-nya naik. Nah, jadi konsep yang barusan itu kenapa harus ada debit dan kredit itu ya intinya adalah karena kita menganut double entry accounting. Intinya sih harus balance, harus sama antara di debit dan di kredit. Dan dari contoh soal tadi kan kita udah ini ya, udah buktikan bahwa kalau logikanya benar, debit dan kreditnya pasti sama. Karena itu kalian harus ngelatih si logikanya itu. Nah, transaksi berikutnya adalah diambil duitnya sama si owner, sama si pemilik, sama si John Wick. Jadi apa? Bagaimana si jurnalnya? Kalau untuk ini jurnalnya agak spesial, drawing atau penarikan sebanyak 2.000 dan cashnya berkurang. Jadi supaya kalian mudah logikanya, anggap aja ini kan kayak apa? Ini kan kebalikannya dari ini ya, kebalikannya dari modal. Kalau modal kan nambahnya di kredit kan. Berarti kalau ditarik duitnya berarti di debit. Dan ini namanya drawing atau penarikan. Sedangkan cashnya kenapa di kredit? Karena cashnya berkurang. Kok berkurang? Kan ditarik duitnya. Sekarang kita tinggal ini aja tuh, tinggal masukin aja. Nah, ini adalah berikutnya setelah transaksi-transaksi semua itu, ini adalah saldo normal dari akun-akunnya. Aset itu nambahnya di debit atau normalnya akunnya di debit, liability di kredit, owner capital itu di kredit, drawing itu di debit. Ini karena jarang kita dicuekin dulu bentar. Kalau income statement, revenue atau pendapatannya di kredit, expense-nya di debit. Ini jadi kalau misalnya secara mudahnya itu tuh kayak gini nih. Aset itu di debit, liabilitas itu di debit, ekuitas atau modal itu di debit. Di sini revenue di debit,
karena ini satu sifat. Jadi kalau revenue atau pendapatannya naik, ya modal kita juga naik. Sedangkan untuk beban atau expense, itu ya kebalikannya dia. Berarti sifatnya di sini. Itu aja sih, supaya kalian nggak usah ngapalin aneh-aneh. Nah, kalau tadi kan secara teknisnya ya, ngejurnal dan ngeposting di Ledger. Jadi kalau misalnya saat ini sih kebanyakan tiap perusahaan pakai software perusahaannya sendiri atau pakai software accounting gitu. Tapi kenapa kita harus tahu manualnya supaya kalian tahu logikanya? Karena walaupun dibantu sama software, kalau logikanya salah sih kalian tetap bisa salah jurnal. Ini sih karena di kuliah sekarang banyak juga yang tetap ngelakuin secara manual supaya kuat dulu konsepnya. Di sini kita akan ngebahas sedikit mengenai ngejurnal dan postingnya. Tapi kita akan menggunakan transaksi lain supaya ada variasinya ya. Jadi tanggal 1 Desember ini bulan berikutnya nih ceritanya. Survivor itu ngebayar premium asuransi. Jadi asuransi dia bayar 2.400 untuk 2 tahun. Maka jurnalnya adalah prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka pada cash. Kenapa seperti ini? Logikanya adalah kita lagi-lagi seperti biasa kita pakai ini ya. Yang pertama adalah logika pertama adalah cash kita berkurang. Kan kita bayar ya. Yang kedua adalah harta kita naik. Kenapa asuransi dianggap harta? Kan kayak gitu ya, bukannya mikir, oh bukannya beban asuransi itu beban ya, tapi ini kok bukan beban asuransi ya. Soalnya logikanya seperti yang tadi pernah beberapa kali dijelaskan, belum dipakai sama dengan harta. Kalau udah dipakai barulah beban. Ini kan kita bayarnya tanggal 1, asuransinya belum kan, dipakainya 2 tahun ke depan kan. Berarti masih harta kita. Nama hartanya apa? Nama hartanya adalah asuransi dibayar di muka. Kalau bahasa Indonesianya atau prepaid insurance. Ngerti ya? Jadi logikanya adalah ini tuh harta kita nambah di satu pihak yaitu asuransi kita, tapi harta kita yang lain berkurang, yaitu cash karena kita bayar. Kenapa eh, apa ini disebut harta? Karena kita belum pakai asuransinya. Karena itu prepaid atau bayar di depan. Nah, untuk masukinnya ke buku besarnya ya gampang aja. Ini kan yang pertama adalah akun prepaid, berarti dia kan di debit kan, masukin ke debitnya, saldonya berapa, tinggal tambahin saldonya. Berikutnya tinggal masukin aja ininya, referensinya. Ini adalah halaman 2. Ini adalah account number, kita masukin ke sini biar nanti gampang nge-trackingnya. Berikutnya adalah cash, kan tadi udah dimasukin ya kalau yang si prepaid. Sama aja prosesnya. Jadi ini sisa yang tadi nih tanggal 30 November. Sisanya ada ini berarti, tapi kan nih sekarang 1 Desember ya. 1 Desember si cashnya di debit. Di kredit. Masuk sini. Saldonya kan di debit ya 5.900. Ketika dikurangi 2.400, sisanya ini. Saldonya berarti sekarang 2.300.
Sesimpel itu sih. Yang lainnya sama, si page-nya sama referensinya. Tapi proses referensi dan lain-lain ini kalau sudah terkomputerisasi nggak usah diiniin sih. Kalian berarti ya tinggal ngejurnalnya aja yang bener. Yang berikutnya adalah udah apa tanggal 1 Desember Survivor Inc. membayar sewa untuk bulan Desember sebanyak 800. Berarti beban sewa pada cash sebanyak 800. Lalu pada tanggal berikutnya adalah dia nerima apa ya bahasa Indonesianya unearned, sorry, itu tuh sewa yang belum terrealisasi. Jadi kayak gini nih ceritanya. Jadi ini kan sewa ya. Jangan sampai salah si sewa ini kita yang nyewa atau orang lain yang nyewa sama kita. Karena kan sebelumnya kita sempat bayar sewa ya. Jadi terkadang suka bingung. Sedangkan di sini bisa dilihat kita menerima uang untuk 3 bulan sewa. Berarti kalau kasus ini orang lain menyewa kita. Orang lain menyewa tanah kita, lebih lengkapnya kalau dilihat dari soalnya ya. Kita kan punya tanah tuh ya. Jadi ini orang lain nyewa ke kita. Berarti ini bukan beban sewa harusnya, tetapi pendapatan sewa. Kita mendapatkan pendapatan dari sewa kan harusnya. Tetapi ada tetapinya nih. Kalau tadi beban, kalau belum dipakai, masih harta ya. Kalau misalnya udah dipakai jadi beban. Nah, ini kan yang berhubungan dengan beban-bebanan ya. Kalau yang berhubungan dengan pendapatan, ini kan harusnya pendapatan sewa ya harusnya. Kalau kita udah servis atau kita udah ngasih servis, itu boleh dianggap pendapatan. Tapi kalau belum, kita tuh masih utang. Maksudnya gimana? Berarti kalau ada orang lain nih dalam contoh soal ini, ada orang ngasih 350 dolar ngasih ke kita. Tapi mereka kan belum nempatin kita ya. Soalnya bakal ditempatinnya 3 bulan ke depan. Artinya kita belum ngasih servis ke mereka. Iya kan? Artinya belum jadi pendapatan kita, itu masih utang kita. Soalnya kita udah nerima duit, tapi kita belum ngasih servis ke mereka. Iya kan? Nah, unearned rent ini sebetulnya sifatnya seperti utang itu, atau artinya adalah pendapatan sewa yang belum terrealisasi. Kita masih utang servis sama mereka. Karena itu jurnalnya seperti ini. Cashnya nambah karena kita dapat harta ya, nambah duit 360. Tapi dalam tanda kutip utang kita juga nambah, soalnya kita nerima duit tapi kita belum ngasih servis sebanyak 360. Kita kuncinya di ini advance payment. Jadi kita udah nerima duit tapi belum ngasih servis sewa ke mereka. Nah, untuk jurnal berikutnya adalah ini sih standar ya. Perusahaan membeli peralatan on account atau masih ngutang peralatan
dari executive supply 1.800. Berarti peralatan kita nambah, ya kan? Peralatan kita nambah, utang kita juga nambah. Makanya karena peralatan kan harta, nambahnya di debit, utang kita nambahnya di kredit. Yang jurnal berikutnya juga ini standar juga. Perusahaan kita membayar apa? Iklan di newspaper. Di sini dimasukinnya ke beban lain-lain, tapi sebetulnya bisa juga kalau misalnya kalian ngisi advertisement expense misalnya. Ya nggak apa-apa, itu tergantung dari apa si perusahaan mencatatnya pakai akun apa. Yang penting konsisten. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas, Survivor ngebayar utang kita, utang si perusahaan. Artinya utangnya apa? Utangnya si perusahaan berkurang, utangnya perusahaan berkurang, cash berkurang juga. Berarti kalau utang berkurang itu di debit, cash berkurang itu di kredit. Yap, kayak gini. Nah, ini juga sudah pernah. Jadi perusahaan membayar resepsionis dan part-timer 950 untuk gajinya mereka. Berarti untuk upahnya mereka, sorry. Jadi kalau gaji itu banyak yang lebih pakai salary. Kalau wage biasanya upah. Ini apa? Bebannya nambah, cashnya berkurang. Oleh karena itu beban kan nambahnya di debit ya, betul. Cash berkurangnya di kredit. Nah, untuk berikutnya si perusahaan menerima 3.100 dari pendapatan. Berarti cashnya dia nambah, pendapatannya dia nambah. Ini kenapa pendapatannya kok langsung ini ya, langsung jadi pendapatan misalnya. Nggak beda dengan yang tadi dalam tanda kutip utang. Karena ya dia juga sangat jelas di sini kita nerima duit pada setengah bulan pertama. Tanggal 16 kan udah bulan pertama ya. Berarti kita sudah melakukan servis di awal bulan sampai tengah bulan barulah mereka bayar. Artinya ya udah cash kita udah nambah dan pendapatan kita itu nambah. Ini kalau ini sih jurnalnya adalah kita apa? Kita sudah memberikan servis ke perusahaan lain. Karena itu kita sudah boleh mengakui pendapatan. Tapi si klien kita itu belum bayar alias ngutang. Kalau hutang, kalau misalnya kita yang punya hutang ke orang kan account payable ya. Kalau misalnya orang lain yang punya utang ke kita atau ini apa utang itu account payable. Tapi kalau orang lain yang punya hutang ke kita itu namanya account receivable. Dari receive ya. Berarti ini namanya kalau bahasa Indonesianya piutang. Jadi hutang piutang ya. Jadi kalau utang itu kita yang punya hutang ke orang lain, kalau piutang kebalikannya, orang lain yang punya hutang ke kita. Nah, dalam kasus ini adalah kasusnya yang ini. Orang lain yang punya utang ke kita atas pendapatan kita. Berarti apa nih yang harus di jurnal? Yang pertama adalah account receivable kita atau piutang kita nambah. Yang berikutnya adalah pendapatan kita nambah juga.
Lah kan uangnya belum dapat. Nah, itu kalau pakai sistem akrual yang namanya akuntansi itu, walaupun uangnya belum dapat, tapi kalau sudah terjadi transaksinya itu bisa diakuin. Ya kayak gini. Karena kita sudah memberikan servis, makanya boleh diakui sebagai pendapatan. Tapi kan belum bayar. Nah, itu yang namanya piutang. Jadi account receivable pada piutang pada pendapatan 1.750. Nah, kalau ini kita membayar utang kita ya. Kalau tadi kan yang sebelumnya piutang, kalau ini utang, account payable. Ini ya seperti ini sih logikanya seperti biasa. Perusahaan kita membayar 900, perusahaan kita membayar 900 ke executive supply dari 1.800 yang kita punya utang pada transaksi 4 Desember. Jadi utang kita memang ada 1.800 tapi kita saat ini baru bayar 900. Artinya utang kita turun 900, cash kita turun 900, iya kan? Cash kita karena harus bayar 900 jadi berkurang duit kita, tapi hutang kita pun berkurang 900. Kalau hutang berkurang kan di debit, kalau cash berkurang di kredit. Twing, ini jadinya nih. Twing. Jadi account payable pada debit 900, cash kredit 900. Berikutnya kalau ini kebalikannya yang piutang. Survivor atau kita menerima 650 dari customer atas hutang mereka atau piutang kita. Jadi logikanya adalah si customer ini bayar piutangnya. Jadi si customer kan punya utang ke kita ya. Nah, sama dia itu dibayar. Berarti piutang kita atau angka customer ngutang ke kita itu turun ya. Tapi cash kita nambah. Kenapa nambah? Kan duitnya masuk ke kita. Kalau cash nambah itu di debit, kalau account receivable ini kan harta ya. Ini kalau turun ya di kredit. Berarti cash pada account receivable. Nah, untuk ini ya ini kalau ini sangat standar ya. Kita beli supplies berarti supplies kita nambah, cash kita berkurang. Makanya supply-nya di debit karena harta, cash-nya berkurang di kredit. Lalu berikutnya ini beban, ini standar juga sih. Bebannya nambah di debit, tapi cash kita berkurang di kredit. Karena kita harus membayar beban upah. Nah, lalu berikutnya kita harus membayar ini beban telepon. Berarti kalau kayak gini kan logikanya beban kita nambah ya. Beban kita nambah, cash kita berturun, ya kan? Kalau beban kan nambahnya di debit ya. Kalau cash kan berkurangnya di kredit ya. Jadi kayak gini jurnalnya. Utilities expense sebesar 310 pada cash sebesar 310 juga. Ya, ini pun sama. Cuman kalau ini elektrik dan tetap masuk utilities.
Nah, kalau ini adalah eh, perusahaan mendapatkan pendapatan tetapi langsung dibayar. Jadi nggak piutang seperti tadi. Karena itu jurnalnya ya cash kita bertambah, ya kan logikanya. Cash kita bertambah, pendapatan kita juga bertambah. Cash itu bertambahnya di debit, pendapatan bertambahnya di kredit. Jadi jurnalnya cash pada pendapatan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang harus ketika misalnya ujian atau kalian beneran nanti bekerja, ketika ada kasus, jangan langsung sibuk ini kalau kasus kayak gini jurnalnya apa ya, jangan kayak gitu, tapi pikirkan logika seperti ininya. Itulah yang kalian buat jadi jurnal. Ini seperti ya mirip, kalau ini kita sudah pernah ngejurnal juga, kita mendapatkan pendapatan di, di kredit ya kalau pendapatan naik, tapi dia on account atau masih ngutang. Artinya yang naik, yang nambah adalah bukan cash karena kita belum menerima duitnya, tapi account receivable. Jadi account receivable itu ya kayak cash cuman belum diterima duitnya. Orang lain punya utang ke kita. Jadi logikanya dari akun ini adalah account receivable-nya naik, piutang kita naik, pendapatan kita juga naik juga. Kalau account receivable naiknya di debit, kalau pendapatan itu naiknya di kredit. Lalu nih si John Wick lagi-lagi ngambil duitnya nih. Ya kayak gini sama kayak tadi berarti. Udah pernah kita bahas ya. John Wick-nya di debit, drawing, lalu cash-nya berkurang di kredit. Nah, berikutnya adalah trial balance. Jadi trial balance itu kayak gimana sih? Tadi kan kita udah ini ya, udah ngebuat jurnal. Tadi kan kita udah ada yang ngebuat jurnal. Lalu kita masukkan ke ledger kan atau buku besar. Nah, kalau di ledger itu kan tadi ada misalnya di cash ada nambah berapa lah, misalnya ini asal aja angkanya 700, nambah 300, lalu misalnya berkurang 100. Setelah kita tambahin ini kan 700, berarti saldonya adalah 900 misalnya. Nah, si saldo inilah yang dimasukin ke trial balance. Jadi semua akun-akun tadi kan punya ini ya, punya ledgernya masing-masing ya. Si saldonya inilah yang dimasukin ke si trial balance. Kenapa namanya masih trial balance? Karena masih ada beberapa hal yang harus disesuaikan karena ketika kita ngebuat laporan sudah tidak sesuai dengan kenyataannya lagi. Tapi itu sih kita akan bahas di bagian berikutnya. Jadi sekarang yang penting kalian tuh udah bisa bikin jurnal dengan menggunakan logika, lalu masukin ke buku besar ke ledger, lalu bikin saldonya, lalu saldonya itu dibariskan gitu ya di trial balance ini. Nah, kira-kira seperti inilah hasilnya. Jadi si cash kalau apa saldo akhirnya itu adalah sekian. Receivable saldo akhirnya sekian. Tanah saldo akhirnya sekian. Begitu seterusnya semua akun-akun tadi. Cuman sebetulnya akun-akun ini tuh udah bisa kita klasifikasikan. Ini nih apa item-item atau akun-akun neraca atau laporan posisi keuangan karena isinya adalah harta ini sampai sini itu aset atau harta. Lalu berikutnya adalah utang atau liabilitas ini. Lalu ini adalah ekuitas atau modal. Itu kan item-itemnya ini ya laporan posisi keuangan ya. Ini di statement owner equity ada drawing kan masuk situ ya. Selain itu juga ada profit tentunya.
Nah, ini adalah income statement karena intinya kan income statement tuh income statement item ya atau akun-akunnya kan intinya adalah pendapatan ini nih sama beban-beban ini nih beban-bebannya semuanya expenses. Jadi sebenarnya kita pun sudah bisa melihat ya tanda kutip bayangan si laporan keuangannya. Cuman tentunya akan ada proses berikutnya lagi. Terima kasih, ini sudah agak panjang, jadi kalian bisa mencoba memahaminya sebisa mungkin. Dan saya yakin sekarang kalian sudah bisa menggunakan logika akuntansi tanpa harus banyak menghafal atau menghafalkan kalau transaksi ini jurnalnya seperti ini. Kalian hanya menggunakan logika kalian dalam memahami transaksinya. Setelah itu, si jurnalnya akan otomatis bisa dijurnal dengan benar. Sampai jumpa di video berikutnya.